matematika tidak SMA tahu. sampai ke UT saya juga nggak suka. Salah. Ini rekod saya sudah mulai ya? Ya, sampun Bu. Oke, baik. Kok tidak ada bunyinya? Biasanya ada bunyinya. Oke, sudah nyala kok. Baik, hari ini kita mulai Bismillahirrahmanirrahim menuju 14 hari, 12 hari kita akan ujian. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelulusan. Amin. Amin ya Rabbal. Berdoa dulu ya teman-teman. Ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Jadi nggak oleh A, nggak oleh A, Berdoa selesai. lalu Baik, saya akan menerangkan materi matematika. Ini sebenarnya matematika itu masih awal loh. Ini bukan materi kedua, tapi materi pertama. Ini waktunya untuk menidurkan anak, bukan ya? Papa, semangat demi nanti ujian bisa. Oke, sudah dikerjakan belum materi matematika ini? Belum, Keperin aja belum Bu Guru baru pulang. Kendalanya itu apa? Malam pikirnya atau gimana? Tidak tahu caranya. Tidak tahu caranya, terus melihat angka itu sudah malas. Jadinya saya menunggu Bu Guru mengerjakan baru saya. Baik. Aduh, padahal ini menurut saya tipe soal untuk matematika mulai dari UP ketika saya sampai tahun 2023 ataupun pretest itu lebih mudah ya, dipermudah kayaknya. Kadang ada yang hanya dapat 2 sampai 3 soal, kadang paling banter itu cuma 5 soal. Jadi teman-teman ya alhamdulillah lah, syukur ya. Ya siapa tahu ada yang tidak dapat soal matematika. amin. Jadi tips dari saya jika memang soal matematika ini membuat teman-teman itu terganggu gitu ya, skip aja, ganti soal yang lain. Soal yang lain itu masih banyak dan butuh pemahaman teman-teman yang optimal. Jadi kalau memang matematika ini bikin pusing gitu di awal ya di skip, ganti soal yang lain gitu ya. Siap. Oke. Karena ini kita bimbel ya mau tidak mau harus saya bahas dan teman-teman juga harus mendengarkan ya. Baik, di soal nomor 1. Pak Sardi, sopir travel wisata ingin mengantar penumpang ke Bromo. Penumpang ingin melihat matahari terbit dari Gunung Bromo, dari atas Gunung Bromo. Supaya mendapatkan tempat yang bagus untuk menikmati matahari terbit, rombongan harus sampai di tujuan gitu ya, pukul 3 pagi karena kondisi jalan yang menanjak, macet dan tidak beraspal di beberapa bagian, kendaraan hanya bisa dipacu dengan kecepatan 5 km per jam. Jarak yang harus ditempuh sekitar 110 km. Maka mereka harus memulai perjalanan ke puncak paling lambat pukul. Jadi itu tiba itu harus pukul 3 gitu loh teman-teman. Nah, kemudian berangkatnya itu jam berapa supaya pukul 3 dan kecepatannya adalah 45 km. Jadi ini yang ditanyakan apanya dulu nih teman-teman? Mencari apanya? Waktunya, Bu. Iya, waktunya. Betul. Teman-teman masih ingat rumus Jokowi? Masih. Jarak waktu kecepatan. Iya, kecepatan itu rumusnya Jarak per waktu. dibagi waktu. RW. Jadi saya singkat dengan Jokowi. Kecepatan dikali waktu. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Dibagi waktu. Nah, kalau sudah kita lihat jaraknya ada berapa nih? 110 km ya. Ya, kita masukkan saja jaraknya 100 km.
Maaf, 110,5 kilo. Kemudian waktunya belum tahu gitu ya. Oh, maaf, untuk mencari waktu bukan seperti ini. Cari kecepatan. W sama dengan B sama dengan Ya, betul. Waktu dari sini, dari rumus ini kita bisa mencari waktu. D kali K. D kali K. K. Apa sih yang bicara? Jadi W sama dengan jarak dibagi Jarak dibagi kecepatan. jarak dibagi kecepatan. Nah, jaraknya kita sudah tahu berapa? 110, ya kan? Kemudian waktunya berapa? Kecepatannya? 45. Ya, betul. Jadi 110 gitu ya. Dibagi 45. Dapat berapa, teman-teman? 110 kalau dibagi ini 45, ya betul. Dapat 3. Enggak nyampe ya, 2 ya. Dapat 2. Sisa berapa? Sisa 20. Betul, sisa 20. 110 dibagi 45 kan dapat 2. 2 kali 45 2,4. Oke, langsung dijawab 2,4 gitu ya. Oke, betul. Atau 20/45 juga betul. Jadi 2,4 jam ya. Oke. Nah, karena kita harus sampai pukul 3, nah berangkat kemudian perjalanannya 2,4 jam, berarti kita berangkat pukul berapa? Mundur ya Bu itu berarti ngitungnya. Mundur, betul. Ngitungnya itu berarti dikurang gitu ya. Nah, kita belum lihat, ini kan masih 2,4 jam. Yang ini belum kita jadikan menit, teman-teman. Jadi harus dijadikan menit dulu. Nah, berapa jam 0,4 itu? Ini kan 2 jam. Lebihnya 0,4 gitu kan. Ini 0,4 ini maksudnya. Nah, 0,4 jam itu 15 menit. Oke, kali 60. 1 jam berapa menit? 60. Berapa 0,4 kali 60? Nah, 144. itu dicoret, ini 1 dicoret. Berarti berapa? 144. Loh. Kok banyak banget sih? 24. Bukan 24 kali 6, tapi 24. 4 kali 60. Kenapa, Bu? Ini sudah jadi jam, biarkan saja. Yang ini loh, saya jadikan menit. Nah, ya, jadikan ini 0,4, ya kan? Ini kan 2,4. 15 kali 60 sama dengan 24 menit. Sampai sini paham, teman-teman? Nah, jadi waktu yang digunakan untuk pergi ke Bromo itu 2 jam 24 menit. Bisa dipahami? Nah, ya itu harus tiba di sana pukul 3. Berarti diapain ini? Dikurangi. Betul, dikurangi gitu ya. Jam 3 dikurangi jam 2.24. Nah, Bu, kalau 0 dikurangi 4 bisa, Bu. Nah, 1 menit kan 60, 1 jam kan 60 menit. Ya, di sini dikatakanlah 60 gitu ya. Kemudian ini 3. Jadi berapa kalau sudah diambil 1 menit? Jadi 2 kan? Ya, jadi 60 dikurangi 24, jawabannya berapa? 36 gitu ya. Oke. Kemudian 2-nya ini dikurangi 2? 0. Berarti dia harus berangkat pukul 0.36 menit. Berarti yang mana yang mendekati?
0,30. Gitu. Bagaimana? Perlu diulangi lagi? Itu ya, Supaya paham. yang pengurangannya, Bu. Pengurangannya. Saya Yang catat pengurangannya itu. pengurangannya. Oke. Iya. Saya Saya hapus dulu catat ya. dulu. Kan satu itu ini kan dihitung mundur gitu kan ya. Ya. Kita berangkat itu pukul berapa? Kalau perjalanan misalkan kalau hanya harus sampai di tujuan pukul 5. Nah, perjalanannya 1 jam. Oh, berarti kita tinggal 5 dikurangi 1. Berapa? Oh, berarti kita harus sampai 4 jam. Jam 4 berangkat supaya jam 5 sampai karena perjalanannya 1 jam. Nah, ini perjalanannya itu lama perjalanannya 2 jam 24 menit. Dan sampai sana itu harus jam 3. Ya kan? Berarti jam 3 dikurangi 2 jam 24 menit. Ya kan? Nah, kalau 0 dikurangi 4 kan tidak bisa. Ini 0 semua kan? Nah, kemudian pinjam di sebelah sini. Karena pinjam tidak dipinjamkan jadi 10, tapi jadi 60. Karena 1 jam itu 60 menit. Nah, 3-nya ini dipinjam 1 kan tinggal 2 jam. Mengerti dari sini? 2 dikurangi 2. Nah, kemudian 60 ini dikurangi 24 berapa? 30. Nah, kemudian yang ini sudah 2 dikurangi 2 kan jadi 0. Jadi 0,36. Yang mendekati pukul 00.30. Itu. Ada pertanyaan teman-teman? Sudah paham? Sudah paham. Paham ya? Ya. Jadi Itu waktu mencari nanti Bu, waktu ujian kira-kira cukup nggak waktunya ya? cukup banget. Ini kan sebenarnya pakai kedap gitu aja kan dikira-kira bisa ini. Oh, Kalau tak berarti dapat 2 jam. tembak saja. Ya, betul. Pak Bulan, Ya, saya masih bingung yang tadi diulangi 24 ini tadi Mbak Bulan. ini loh, kan ini Mbak, 60 yang toh, Mbak. Dikurangi Yang ini loh Mbak, 20. dari yang 0,4 kali 60. 24-nya ini loh, 24 yang ini. Mana toh ini toh? Diambil dari komanya. Ya, ya. Dari komanya, Mbak. Dari komanya 0,4. diambil. Ini kan kalau dipisah, ini kan 2 ditambah 0,4, ya kan? Ya. Dapat 2,4 itu kalau dipisah kan 2 jam, lebihnya 0,4 jam. Lah, 0,4 jam ini saya jadikan menit supaya nanti mudah dikurangi dalam hal ini loh. Carinya ya Bu ya. Iya, jadi 0,4 kali 60 itu 24 menit. 4 kali Oke, jadi kita satukan 2 jam lebih 24 Menit. Oke, kemudian kita kurangnya ke sini. Tuh. Ya. Oke, lanjut. Oke Bisa ya? lanjut. Ya. Pokoknya kuncinya itu Jokowi. Nah, kalau ada kecepatan dan jarak. Ini gampang loh, belum ada yang menyusul dan papasan itu lebih rumit lagi. Tapi ini sederhana sebenarnya, tinggal mencari waktu berangkat. Iya. Ya kan? Oke, lanjutkan ya. Nah, ini nomor 2 dalam bentuk pedagogik. Matematika pedagogik. Pendekatan konstruktivis adalah pendekatan pembelajaran di mana peserta didik menyusun dan menemukan sendiri pengetahuannya melalui pengalaman selama pembelajaran. Jadi secara peserta didik pengetahuan dengan cara membangun. Oke. Kemudian, jika seorang guru ingin menerapkan pendekatan tersebut dalam mengajarkan trapesium siku-siku, teman-teman sudah tahu kan bahwa bentuk trapesium siku-siku itu kayak mobil-mobilan nih. Ya. Ini ya. Pada peserta didik telah memahami, jadi dia punya pengetahuan awal bahwa peserta didik itu bisa memahami luas segitiga
dan segi 4 yang lainnya. Maka pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut adalah nah, teman-teman kan sudah tahu ya bentuknya trapesium siku-siku kan seperti ini gitu ya. Di sini ada jarak yang memisahkan antara segitiga dengan segi 4, ya kan? Nah, yang sebelah sini berbentuk apa teman-teman? Segitiga kan ya? Segitiga. Yang berbentuk ini yang berbentuk apa? Persegi. Panjang, persegi panjang kan? Panjang. Pasti persegi panjang. Oke. Rumusnya trapesium itu apa? Tahu? Ingat? Rumusnya trapesium Sejajar tambah tinggi kali ya, tinggi. betul. Yang ingat nih, ini materi kelas 4 memang ya, kelas tinggi. Jadi luas untuk trapesium itu rumusnya setengah. Saya tulis 1/2 gitu ya, 1/2 kali tinggi. Nah, kali dalam kurung Jumlah sisi sejajar. Nah, ini rumusnya, tapi anak-anak itu harus mencari sendiri. Nah, tingginya itu yang mana, Bu? Tingginya itu yang ini, tingginya. Ini tinggi ini. Ini tinggi. Apakah tingginya segi 4 ini sama dengan tinggi segitiga? Sama tidak? Sama. Oke, sama ya. Teman-teman sudah punya pedoman seperti ini ya. Oke, kita baca di analisis optionnya. A. Memberikan bimbingan melalui langkah-langkah yang tertuang di LKPD kepada peserta didik untuk memotong trapesium menjadi 2 persegi dan 1 segitiga siku-siku. Nah, kemudian menentukan rumus luasnya. Ya, jadi ini dipotong menjadi 2. Itu menjadi 2 persegi dan 1 segitiga. Bisa nggak? Tidak bisa. Tidak bisa, karena ketika dipotong pasti jawabannya bukan persegi, tapi Persegi panjang. persegi panjang. Betul? Dari sini paham? Salah. Nah, maka yang kali ini kita eliminasi. Salah. Ya kan? Kalau menjadi 2 persegi. Kedua, memfasilitasi peserta didik memberikan pertanyaan di LKPD sehingga mereka dapat memotong trapesium, disediakan membuat persegi panjang dari potongan trapesium itu sehingga panjang sisi persegi panjang berbentuk sama dengan setengah dari hasil penjumlahan sisi-sisi sejajar trapesium. Betul atau salah? Jadi sehingga sisi persegi panjang terbentuk sama dengan setengah dari hasil jumlah sisi-sisi sejajar. Betul? Sisi-sisi sejajar, betul atau tidak? Setengah dari jumlah sisi sejajar. Kalau mau mencari loh. Betul kan yang B itu? Paham tidak? Betul. Nah, karena tadi teman-teman sudah tahu itu setengah kali tinggi kali jumlah sisi sejajar. Milik persegi panjang. Nah, setengah dari hasil jumlah sisi-sisi sejajar. Nih, setengah dari hasil jumlah sisi sejajar. Betul kan? Nah, jadi jawaban B itu betul. Karena rumusnya ini. Nah, kalau C, kenapa salah yang C? Kita peserta didik berdiskusi tentang bagaimana memotong trapesium yang disediakan dan membuat jajar genjang dari potongan trapesium sehingga tinggi jajar genjang setengah dari tinggi trapesium. Jadi ketika dijadikan jajar genjang, ini kan awalnya bentuknya seperti ini nih. Nah, kemudian dipotong jadi jajar genjang seperti ini. Nah, ini ya. Nah, sehingga tinggi jajar genjang setengah dari tinggi trapesium. Tingginya jajar genjang itu dimulai dari sini. Nah, setengahnya dari tinggi trapesium ini kan tidak. Ini kan sama tingginya trapesium. Sama dengan tingginya jajar genjang. Setengahnya mana tadi ini? Bukan setengah dari tinggi trapesium, jadi C ini salah.
Oke, yang D, memberikan bimbingan langkah-langkah tertuang di LKPD sehingga peserta didik dapat memotong trapesium, disediakan membuat layang-layang. Jadi ini dijadikan layang-layang. Apakah bisa, teman-teman? Ya tidak bisa. Ini trapesium. Nah, kalau yang E, memfasilitasi peserta didik berdiskusi bagaimana memotong trapesium yang disediakan dan membuat persegi panjang dari potongan trapesium itu sehingga lebar persegi panjang terbentuk setengah dari tinggi trapesium. Nah, kalau kita lihat yang ini kan persegi panjangnya gitu ya. Yang sebelah sini adalah panjangnya, yang sebelah sini adalah lebarnya. Apakah lebar ini setengah dari tinggi trapesium? Tidak. Tidak. Sama kan, tingginya trapesium itu sama dengan lebarnya persegi panjang, iya atau tidak? Iya. Iya. Jadi yang E ini salah. Jawabannya yang betul adalah Yang B. yang B. Potongan trapesium itu sehingga persegi panjang yang terbentuk sama dengan setengah dari jumlah sisi-sisi sejajar trapesium. Gitu. Kalau sudah kena matematika langsung pusing. Ada enggak? Soalnya Baik. panjangnya, Bu. Ya kalau pas saya menjelaskan silakan di-mute ya teman-teman ya. Oke. Pokoknya berusaha tak perhatikan saja, Bu. Siapa tahu paham. Baik, mudah-mudahan paham. Mudah-mudahan dipahamkan. Gitu ya. Lanjut di nomor berikutnya. Nah, ini yang nomor 2 itu ibaratnya adalah matematika, tapi tidak menghitung. Ya, kita hanya menganalisis saja. Oke, lanjut di nomor 3. Pak Randi mempunyai tanah pekarangan. Nah, 1/4 pekarangan ia tempati. Jadi Pak Randi itu pekarangannya satu ibaratnya ya, satu bagian. Satu ya. Nah, kemudian 1/4 pekarangan ia tempati. Jadi satu bagian itu 1/4-nya ditempati. Berarti tinggal berapa, teman-teman? 3/4. Ya, 1 kalau dikurangi 1/4 kan jadinya 3/4. Dari sini paham? Jadi teman-teman harus menuliskan kalimat matematika ini satu kalimat demi kalimat. Nah, 1/4 tersebut ia tempati. Nah, sisanya akan dibagi rata kepada kedua anaknya. Nah, jadi satu bagian tanah ditempatinya 1/4 kan sisanya 3/4 nih. Kemudian dibagi sama rata kedua anaknya. Berarti dibagi dengan 3 dibagi 2. Nah, dari sini paham? Oke. Pembagian pecahan itu sama dengan perkalian yang dibalik. Gitu ya. 2 itu saya tuliskan 2/1, paham? Ya. 5 ya. Kali 1/2. Jadi 3/4 gitu ya. Kalau mengerjakan pembagian tinggal dikali, kemudian 2 ini kita balik. Karena perkalian 2/1 jadi 1/2. Nah, kalau sudah perkalian pecahan seperti ini, tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 kali 1. 3/8. 4 kali 2, 8. Nah, setiap anak mendapat 3/8 bagian. Gitu ya. Nah, kami, namun, ini kan ada lagi. Namun, kemudian Pak Randi memberikan 1/4 bagian dari tanah yang ia tempati untuk mendirikan usaha bagi anak bungsunya. Nah, 1/4 tanah itu berapa? Kan yang ditempati Pak Randi tadi kan 1/4 gitu ya. 1/4 ini. Nah, tapi 1/4-nya lagi diberikan untuk anak bungsunya. Jadi 1/4 ini masih dibagi lagi gitu loh. Ya, iya. Jadi masih dibagi 1/4
seperempatnya. Dibagi 4. Dibagi 4 itu kan sama dengan dikali 1/4 gitu ya. Bisa dipahami teman-teman? Nah, jadi 1/4 bagian dari tanah yang dihuni Pak Randi. Yang dihuni 1/4. 1/4 mau diberikan. Jadi tinggal dikalikan. 1 kali 1 per 16. Iya, 4 kali 4. Nah, ini diberikan anak bungsunya. Ini diberikan kepada si bungsu. Gitu ya. Jadi perolehan si bungsu berapa? 3/8 ditambah 1/16. Ya, betul. Jadi ini untuk anak bungsunya. Jadi Berarti 6/16. 7/16. 7/16. anak bungsunya mendapat bagian 3/8, gitu ya. Ditambah dengan Tambah 1/16. 1/16. Berapa teman-teman? Dijadikan 7/16. penjumlah Sama kan penjumlahnya. penyebutnya. Berapa penjumutnya? 16. 16. 6 Oke. Supaya 16, 8 kali berapa? 2. Oke, 3 kali 2 berapa? 6. 6. Ditambah dengan 1. 1. Berapa jadinya? 7/16. Ya, Per jadi 16. jawabannya betul. anak Oke. bungsu itu perolehannya adalah 7/16. Oh, lanjut. Oke, betul? Betul. Betul punya Saya nggak teman-teman juga? menjawab. Sudah. Jadi kalau teman-teman bingung gitu ya, ya silakan ditulis kalimat matematikanya supaya tidak Bingung. bagaimana tadi nanti jangan-jangan 3/8 dikurangi ditambah 1/4. Ada loh 3/8 ditambah 1/4 nanti pilihannya. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar kalimat ini harus dijadikan kalimat matematika. Jadi supaya dalam mengerjakan itu gampang. Oke, di nomor 3 paham ya? Lanjut ya. Ibu. Di nomor 4. Bisa kalau gini. Apakah gelap screenshot saya? Iya. Oke. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Nah, untuk menghasilkan beton berkekuatan tinggi, maka komposisi dalam komposisinya adalah, jadi kalau mau buat beton gitu ya, komposisinya semen dibandingkan pasir, semen gitu ya, dibandingkan pasir, kemudian dibandingkan lagi dengan Batu kerikil. yang Maaf, Bu, kerikil. menyala suaranya kok penuh itu ya, Bu. Tempat saya. Suaranya siapa ya yang kresek-kresek? Itu. Mute aja dulu. Ya, oke. Jadi ini, semen, pasir, dan kerikil itu perbandingannya 1 Banding 2, dibanding banding 3. iya 2 dibanding 3. Oke, ini ya perbandingannya. Nah, Pak Yohanes ingin membuat campuran beton dari 3 red pasir. Nah, pasirnya itu tadi yang mana? P. Nah, yang P ini ya, yang 2 ini ya, 3 red pasir. Maka batu kerikil yang digunakan, yang diperlukan sebanyak, jadi kerikilnya ini nanti berapa kalau ininya 3. Nah, di sini sudah diketahui 1 red itu ada berapa? 8. Jadi kalau 3 red 24. Jadi pasirnya itu di sini sudah 24. Itu. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke. Nah, berapa kerikilnya yang ditanya di sini? 36. Jadi berapa perbandingannya? 36. Ya, betul. Bagaimana caranya? Jadi begini, yang ditanyakan perbandingannya ditaruh di atas dulu. Di atas. Ini berapa perbandingannya? 3. 3 Ya. per Yang sudah 6. diketahui perbandingannya? 2. Oh, 24 ini milik pasir, sudah diketahui Ya. angkanya. Maka yang ditaruh di bawah sebagai penyebut adalah 2. Gitu ya. Kemudian dikali 24. Oke, jadinya berapa?
Nah, 24 tinggal dibagi 2 dapat berapa? 12. 12. Oke, kemudian 12 dikali 3. 36. 26. Jadi jawabannya 36. 36. 24 tadi dari mana Mbak Wulan? Ini 3 kali karena 8. 3 kali 8. Satu ritnya 8 meter kubik. Oh, Kalau iya. 3 rit jadi 24. Iya. Gitu. Kalau begini kok enak ya, Bu ya? Kalau sama panjenengan. Besok tak booking Mbak Wulan saja. Saya pengen ngajar apa gitu yang bikin teman-teman ngantuk gitu. Kalau saya yang ngajar kok pada melek semua ini. PKN, Bu. PPKN Oke. atau enggak sejarah? Kalau enggak IPS, Bu, IPS. Oke, bisa ya. Yes. Jadi jawabannya adalah 30. 36. Ngantuk Wulan. 36. Dari sini 36, bisa Bu. dipahami? Bisa. Oh ya, perbandingan ini. Iya, gampang loh ini, gampang sekali. Lanjut di soal nomor 5. Ya, ini disambil merem saja bisa. Ya, kalau kita optimis, soal matematika gampang. Nah, itu terus bisa gitu loh. Pokoknya Jangan- kalau didampingi bisa, Bulan bisa. pasti gampang. Tapi kalau sendirian, aduh, Bisa. rambut ini bisa jadi 27 warnanya, Bu. Oke. Lanjut di nomor 5 saya baca ya. Ayu ingin menghias ruang tamu dengan rak seperti di bawah ini. Untuk menghemat, membuat sendiri rak tersebut. Ketiga kotak ukurannya harus sebangun. Maka ukuran kotak yang mungkin adalah, nah jadi ini teman-teman, pengertiannya kelihatan tidak ya? Kalau sebangun itu perbandingannya sama, bentuknya sama, ukurannya berbeda. Jadi kalau namanya sebangun, itu bentuk perbandingannya sama, bentuknya sama. Jadi ini seperti ini, nah, bentuknya sama, sama-sama persegi, tapi ukurannya berbeda. Berbeda. Sebangun, benda dikatakan sebangun jika bentuknya sama dan perbandingannya itu sama, tapi ukurannya berbeda. Ada yang kecil, ada yang gede, ada yang sedang gitu. Tapi kalau dikatakan kongruent gitu ya, jadi bentuk dan ukurannya sama. Itu namanya kongruent. Jadi beda kongruent, beda sebangun. Nah, yang di sini yang keluar kebetulan adalah sebangun. Nah, jadi harus perbandingannya sama. Nah, kemudian yang ditanya, dari ketiga kotak ukurannya harus sebangun, maka ukuran kotak yang mungkin adalah, jadi pilihlah yang ukuran dengan perbandingan sama. Ini kan bentuknya persegi panjang. Kelihatannya persegi ya, tapi ini persegi panjang. Nah, oke. Kalau ya gitu ya, perbandingannya lebarnya 45, panjangnya 90. Jadi perbandingannya berapa teman-teman? Kalau di 1/2. 1/2. Oke, 1 gitu ya. Yang ini 1, yang ini 2. Betul? 2. Oke, di sini Betul. paham ya. Lanjut. Untuk 30 dan 60. 1/2. 1/2. Kalau yang 20 dan 50? 2,5. 2 dibanding 5. Iya kan? Ya, Ya, 1 dibanding 2,5, tapi 2 dibanding 5. Nah, perbandingan antara berikut ini kan tidak sama. Nah, Tidak jadi A itu salah. Oke. Sekarang kita cari yang B. 20 dan 40. Dibanding 2. Berarti 1 banding 2. Oke, yang ini 3/4. 3 banding 4. 3/4. Nah, ini saja berarti sudah salah. Berarti tidak usah langsung dicari ya. Oke, yang C. 1/2. 1 banding 2. Oke, 20 dan 40. 1/2. 1/2. Ya. 15 dan 20. 3/4. 3 dibanding 4. Berarti salah juga. Oke, yang D. Betul. 1 dibanding 2. 1 banding Yang D. 30 dan 60. 1 banding 2. Ya, 20 dan 40. 1/2. Ini sudah ketemu. Yang perbandingannya sama adalah
yang D. Ini disebut sebangun. Bisa dipahami? Sebangun Ya. tadi berarti Oke, lanjut ya. Bisa ya? bangunnya Oke, bangunnya berarti yang D ini sama. salah karena mana ya? Tidak sama. Ini kan bukan 1:2 ini. Bukan. Kan? Itu Nah, 1/3 ya, Bu. nah, ini 2:3. 2/3. Ini 2:1. 2:1. Ini 1:2. 1/2. Jadi tidak sama antara keduanya ya. Maka jawaban yang sama adalah yang D. Perbandingannya sama karena disebut sebangun. Sekali lagi. Oke, lanjut. 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 Enak banget. Gampang kan matematika? Enak banget, Bu. Dan bisa, Bu. Matematika gampang kan? Nomor berikutnya. Sekarang menjadi nggak ngantuk, Bu. Oke, barisan bilangan berikut mempunyai aturan tertentu -9, -5, -1, 3. Jika bilangan 291 merupakan bagian dari barisan bilangan tersebut, maka 291 itu suku keberapa? Nah, jadi kita hitung. Ingat tidak rumusnya untuk mencari suku? Lupa. Udah lupa, Bu, saya. Oke, kita tulis. Mencari suku Suku itu ada lupa lagi. baik, tidak apa-apa. Ya, kita pelajari di sini ya. Nah, suku itu rumusnya UN. Nah, sama dengan A ditambah A ditambah kurung buka N-1 kurung tutup kali B. Nah, mana yang disebut A? A itu bilangan pertamanya. Berapa bilangan pertamanya? -9. Ini. Kemudian yang N itu berapa? N itu suku keberapanya. Gitu ya. Jadi N itu kita cari 291 ini loh suku keberapa. Jadi N itu yang dicari. Iya. Nah, sedangkan B itu adalah beda. Beda itu selisihnya. Berapa? Dari -9 ke -4 berapa selisihnya? 4. Berapa? 5. 4 atau -4? -4. Kalau -5 4. ke -1 berapa selisihnya? 4. 4. -1 ke 3. 4. Jadi ini kan ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4 kan? Iya. Jadi bedanya itu 4, bilangan pertamanya adalah -9. Oke, kemudian kita masukkan di bagian sini. Tadi sudah ketemu gitu ya, bahwa 291 itu merupakan sukunya. Jadi 291 sama dengan bilangan pertama. Jadi berapa? 9. Oke. Ditambah kurung buka, karena N-nya itu tidak tahu ya ditulis N saja. Dikurangi 1 kurung tutup kali bedanya. Berapa tadi selisihnya? 4. Oke, kita kerjakan dulu. 291 sama dengan -9 ditambah, nah ini dikerjakan dulu, N kalikan 4. 4N. N. Jadi saya tulis di sini. Jadi kurungnya itu ambyar, buyar gitulah. Kemudian -1 kali 4. -4. Jadi di sini harus dikerjakan satu persatu. Yang ini, yang N, ini kan ada kurungnya gitu ya. Ini dikalikan sebelah sini. Yang ini juga harus dikalikan sebelah sini. Gitu teman-teman. Supaya kurungnya itu hilang. Kalau sudah begini, bisa dikerjakan. Nah, mana tadi? Oke, bisa dikerjakan 291 sama dengan, nah, -9 dikurangi -4. Jadinya berapa? Utang 9, hutang lagi 4. -13. -13. Tuh ya. Ditambah dengan 4N. 4N. N ini belum bisa dikerjakan.
ada huruf N yang menempel. Oke. 4N sama Kemudian 291 karena min 13 ini harus dipindah ruaskan di sebelah kiri, Tambah. maka kita tulis min jadi plus gitu. Karena kenapa? Pindah ruas di sebelah kanan. Ya, jadi sama dengan 4N. dulu ya, 13 sama dengan 4N. dari sini paham? Ya. Kemudian 291 ditambah 13 nih. Jawabannya berapa? 300. 304. 304. Oke, baru kemudian sama dengan 4N gitu ya. Nah, jadi kalau mencari N bagaimana? N 304 dibagi Iya, 4. 304 dibagi 4. Berapa? Ayo. 76. Oke, jadi 291 itu merupakan suku ke-76. Gitu. Ada tidak? Kok bisa ya? Jauh sekali ya, 76. Nah, ini Kita nggak usah ngitung Iya, buntutnya. Udah bisa lah. buruan. Oke. Soal ini sering keluar, Bu. Model seperti ini sering keluar di CPN. Iya, sering keluar. Kalau suku itu Iya. memang ada dalam kisi-kisi, teman-teman. Meskipun nanti bentuknya beda lagi. Kadang yang ditanya suku ke-10. Nah, kalau suku ke-10 berarti nanti N-nya ini 10. Ini 10. Iya, kalau nanti yang ditanya itu N keberapa seperti ini, jadi N-nya ini kosong seperti ini. Cuma itu saja alternatif soal yang berbeda itu. Nah, jadi suku ke-1 min 9, suku ke-2 min 5, suku ke-3 min 1, suku ke-4 3. Nah, 291 ini loh, kalau diteruskan suku ke berapa? Oh, ternyata bisa dicari dengan rumus seperti ini. Jawabannya suku ke-76. Begindang. Oke. Kalau mengerjakan bersama itu kayaknya ya bisa, tapi kalau mengerjakan sendiri kok ya mungkin. Ya, kalau begitu saya ikutkanlah ujiannya, teman-teman. Oke, bisa ya? Lanjut ya. Next. Bisa. Oke, lanjut. Bisa. Di soal 108. Gampang ini. Ini Bu nomor Yasmin menemukan bahwa hasil ulangan siswa masih kurang memuaskan, khususnya untuk soal nomor 4 ya, yaitu tapi kabeh yo dipateni, sing aktif-aktif tok ngene sing nyaut-nyaut. Iya, Pateni kontes 24 botol sirup, 40 kaleng biskuit, dan 72 bungkus coklat. Jika ingin membuat parsel dengan isi yang sama, maka berapa kemungkinan parsel terbanyak yang dapat dibuat dari stok yang dimiliki Bu Tari? Nah, kalau seperti ini berarti menggunakan apa, teman-teman? KPK. FPB atau KPK? KPK. Bisa membedakan antara FPB dan KPK? Kelipatan Begini. persekutuan. Ya, kalau KPK itu kelipatan persekutuan pangkat terkecil. Pangkat terbesar, tapi persekutuannya yang paling kecil. Nah, sedangkan FPB itu faktor persekutuan terbesar, pangkatnya yang paling kecil. Ya, pangkatnya. Nah, kalau ini kan ibaratnya untuk membuat parsel itu harus dibagi-bagi gitu kan ya. Nah, kalau harus dibagi-bagi ini perlu faktor. Jadi bukan kelipatan. Seandainya kelipatan itu berarti 24 tambah 24 tambah 24. Nah, gitu. Itu namanya kelipatan. Nah, soal menggunakan FPB dan KPK itu berbeda. Kalau KPK pakai kelipatan. Contoh nih, intinya lampu lalu lintas warna merah menyala 6 menit sekali, lampu hijau menyala 3 menit sekali, kemudian lampu kuning menyala 2 menit sekali. Kapankah ketiga lampu itu akan menyala bersama dalam waktu yang sama? Nah, itu pakai KPK, pakai kelipatannya gitu. Kelipatannya 6, 2, 3 gitu. Kalau untuk pembagian, nah ini kan pembagiannya. Kan sirupnya itu kan mau dijadikan parsel. Otomatis berapa parsel yang mau dibikin? Nah, itu menggunakan FPB. Harus dibagi setiap sirupnya, biskuitnya,
coklatnya begitu. Jadi pakai FBB. Gitu. Jadi nanti kalau dengan tipe-tipe soal seperti ini pakai FBB. Kalau tipe-tipenya kelipatan pakai KPK. Ya. Oke, tinggal dititeniai. Kata kuncinya di mana Bung Ge, ya kalau yang Kata FBB kuncinya ini? itu untuk membuat. Nah ini loh Mbak, di sini kan apa ya? Intinya dia itu berapa Membagi. kemungkinan parcel terbanyak yang dapat Dibagi sama dibagikan. Oh iya rata. terbanyak. Ya, Gitu Bu. ya. Sama rata. Ya, Dibagi. Ya itu. Didum. Dibagi. Nah, kalau Didum. bahasa kita tuh. Ya. Wah, Itu 13. pokoknya ada hubungan dengan pengeduman itu pakai FBB. Pembagian lah. Ya. Penghukuman. Ya, pengeduman. Iya. Lanjut, bisa? Oke. Di soal nomor 8. Nah, ini teman-teman bisa ini dicari. Kok menangis? Iya ya. Tunggu. Saya stop dulu. Kelihatan menangis ya. Iya. Masih menangis? Oh iya ya. Pasti menangis. Iya. Kenapa ya? Aduh. Karena soal matematika kayaknya, Bu. Ya kali ya. Oke. Sinyal mungkin, Bu. Ya, saya ini dulu. Coba saya share yang lain. Kok gitu ya? Ini sudah kelihatan belum ya? Warna putih aja. Putih. putih Oke, tunggu. Ini sudah mau mulai. Lurus. Yang tadi masih menangis. Nah, ini ya. Tapi Ya, ini tadi jadi kosong. Oke, di nomor 8. Bu Ayu sedang menganalisis hasil ulangan materi pembagian pecahan di 4 kelas yang diampunya. Ditunjukkan oleh tabel berikut. Jadi jenis kesalahannya menyamakan penyebut ada 19 siswa. Salah perhitungan ada 11 siswa dan salah mengartikan soal ada 20. Untuk mempermudah melihat perbandingan, banyak siswa yang melakukan kesalahan tertentu dengan keseluruhan kesalahan, maka grafik dan diagram yang tepat adalah ini teman-teman hanya membuatkan ini saja grafik. Jadi harus memilih saja loh mana grafik yang tepat untuk berikut. Misalkan nih nanti kan ada bentuknya begini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada pernyataannya menyamakan penyebut, kemudian ada lagi salah perhitungan, ada mengartikan soal, ada lagi salah memisalkan. Nah, kemudian di sini ada banyaknya. Makanya. Itu teman-teman harus mencocokkan saja mana yang betul. Misalkan Ini kayaknya yang paling mudah, Bu. menyebut ada 19 orang, berarti nanti di sini harus ada 19 orang. Gitu. Misalkan di sini nih 19 orang. 11, 20, ini gambarnya tidak kelihatan, tapi seandainya kelihatan pun teman-teman bisa hanya mencocokkan mana yang benar gitu loh. Ya, bisa ya? Iya. Oke. Lanjut di nomor 9. Oke. Vina, Gary, Henny, dan Iqbal berlangganan provider telepon yang sama. Setiap bulan mereka banyak menggunakan telepon. Data penggunaan panggilan telepon keempat orang tersebut pada bulan September ditampilkan dalam diagram batang. Nih, jadi Vina ini ada berapa panggilannya? Berapa jam gitu ya? Ada 25 ya, ada 25 jam. Oke, ada 25 jam. Kemudian Gary 20 jam. Kemudian Henny ini ada 13 ya. Kalau ada di tengah-tengah gini kan berarti dia ada 13 jam. Nah, Iqbal itu ada berapa? Tidak tahu. Nah, tarif telepon itu Rp50 per menit. Dan total tagihan telepon keempat orang itu pada bulan September adalah 240.000.
Nah, pernyataan berikut yang sesuai dengan data gambar adalah biasanya yang ditanyakan itu Iqbal. Nah, Iqbal itu berapa jam? Gitu loh. Nah, bagaimana teman-teman untuk mencarinya? Dan 50.000 dikali berapa Itu jam? dikalikan dulu, misal 25 jam itu tadi, Kalikan 50 per menit. ya dijadikan menit, terus dikalikan Rp50 tadi. Gitu ya. Ada nggak yang lebih simpel gitu supaya gampang? Kalau saya Atau itu 25 tambah 20 tambah 13. ya, jadinya kan ini 58 Ya. jam. Ditambah Iqbal, tidak tahu berapa Iqbalnya, Nggak tahu, pokoknya jawabannya 240.000. Nah, jadi bagaimana nih jawabnya? Kalau cara saya itu 240.000 gimana? dibagi 50 itu ketemu Iya, berapa? betul. Jadi kita lihat dulu pemakaian 240.000 ini berapa menit gitu. Ya kan? Ya. Supaya kita tahu menitnya itu jumlahnya berapa yang keluar. Nah, jadi 240.000 gitu ya. Nah, itu dibagi dengan 50. Dapat berapa, teman-teman? 48.000. Iya. Gini ya. Nah, ini menit, teman-teman. Ini menit. Padahal di sini adalah diagramnya dalam bentuk jam. Berarti harus dibagi berapa? 60. Bagi 60. Betul, betul. Bagi 60 dapat berapa? 48 dibagi 6 gitu aja. 8, ya kan? Nolnya kemudian kita coret. Nolnya dicoret 1, ini coret 1. Jadi berapa jam? 800. Kok banyak amat? Kan menit, benar ya? Benar. Mungkin ini 4.800 kali ya? 4.000. Coba dibagi. 4.800. 40.000 dibagi 50 berapa? 80. Ya, 1.800. 4.800. Iya kan, 4.800 bukan 48.000. Jadi kalau dibagi 60, dibagi 60 menit itu ya, dapatnya itu 80 jam. Gitu loh. Bisa dipahami? Ya. Ya kan? 20 Jadi tambah dapatnya 240 dibagi 50 harganya tadi ya. Jadi pemakaian selama bulan September itu mengapa dapat 240.000? Karena dipakai selama 4.800 menit. Nah, karena di sini Iqbal itu belum tahu berapa dan diagramnya itu dalam bentuk jam, jadi harus dibagi 60. Oh, ternyata ketemu 80 jam. Jadi pemakaian 240.000 itu selama 80 jam. Padahal teman-temannya itu ada yang memakai 25 jam, ada yang 20 jam, ada yang 13 jam, totalnya teman-temannya 58 jam. Ditambah Iqbal, berarti Iqbal itu berapa? 80 dikurangi 50. Ya, jadi tinggal 22. 80 jam dikurangi 58. Dapat berapa? 22. Jadi dapat 22 jam. Nah, ini Iqbal. Gitu. Bisa dipahami? Nah, jadi dari sini gitu biar mudah kalau teman-teman harus mengalihkan 25 kali 50, 20 kali 50, 13 kali 50. Nah, itu terlalu lama kalau menurut saya. Jadi kalau itu pukul tuntas saja dibagi 50. Gitu ya. Apakah ini tadi masih filenya rusak? Menangis lagi. Ya, sekarang kelihatan? Sudah kelihatan. Ya. Tadi kayaknya pembahasan yang tadi tidak bisa deh. Nanti saya tulis sajalah yang rapi gitu ya. Oke, di nomor 10. Ketika diminta mencari luas segitiga pada gambar di bawah ini, ternyata siswa mengatakan bahwa luas segitiga tersebut tidak dapat dicari. Katanya dengan melihat seperti ini, dia tidak tahu cara mencari luas segitiga. Padahal rumus luas segitiga itu apa?
Setengah kali alas kali tinggi. Setengah alas kali kali tinggi. alas gitu ya, kali tinggi. Nah, di sini alasnya yang mana dari gambar tersebut teman-teman? 3. Alasnya 3, kemudian tingginya 4. Gitu. Nah, tapi dia bilang bahwa siswanya itu tidak ternyata mengatakan luas segitiga tersebut tidak dapat dicari. Nah, permasalahan yang mungkin dihadapi siswa karena kenapa? A, tidak memahami mana alas dan tinggi pada segitiga siku-siku. B, tidak bisa melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan asli. C, belum bisa membedakan antara keliling dan luas segitiga. D, tidak mengetahui rumus luas segitiga. E, belum mengetahui dan memahami teorema Pythagoras. D. A. Kayak Ada yang D? D. A. Iya, karena dia itu tidak memahami mana alas, mana tinggi. Betul. Lanjut. Nomor 120. Lagi. Adi ingin mengecat dinding kamar tidur. Bagian dalam berukuran 5 meter kali 4 meter dan tingginya 3 meter. Pada kamar tersebut terdapat pintu kamar dengan ukuran 1 meter kali 2 meter dan jendela. Nah, jika setiap 8 meter persegi memerlukan 1 kilogram cat, maka Rudi memerlukan paling sedikit berapa cat? Berarti mencari apanya dulu? Luas. Luas. Iya, luas apa? Bangunan kamar. kurangi. Ya, luas kamarnya berarti berbentuk apa, teman-teman? Persegi panjang. Masa sih? Ada ya kamar itu bentuknya hanya persegi panjang? Galok. Kalau jadi kamar teman-teman itu tidak ada dindingnya gitu ya, hanya ombol kayak latar ngono ya. Ya, kalau bisa dihuni, bisa ditempati, berarti itu bangun ruang, teman-teman, bukan bangun datar. Kalau persegi panjang berarti dia hanya kayak halaman biasa gitu, tanpa ada dinding-dindingnya. Kan lucu. Oke, bentuknya seperti ini ya, kira-kira kamarnya ya. Nah, karena yang dicari itu dinding, teman-teman jangan terkecoh dengan mencari luas permukaan. Kalau teman-teman terkecoh dengan mengerjakan dengan, oh ini luas permukaan, kita cari dengan pakai rumus. Salah. Kenapa? Karena yang dicari itu hanya dindingnya, yang dicat itu hanya dindingnya. Jadi atap dan alas lantai itu tidak dicat. Gitu. Tapi kalau teman-teman mencari dengan rumus, saya rumus saja tidak hafal loh, Bu. Oke, justru malah lebih baik. Karena kenapa? Karena yang dicat itu hanya selimutnya saja. Ibaratnya balok itu yang dicat itu hanya selimutnya saja. Dindingnya kanan, kiri, belakang, dan depan. Gitu. Atas dan bawah itu tidak dicari, tidak dicat, intinya begitu loh. Begitu ya. Nah, kita lihat untuk bagian panjang ukurannya 5 meter, berarti di sini 5 meter gitu panjangnya. Nah, sedangkan untuk lebarnya 4 meter. Kemudian untuk tingginya berapa meter? 3. Nah, oke, kita akan hitung luas dinding yang depan dan belakang. Kira-kira sama atau tidak? Sama. Betul. Karena sama, kita hitung jadi 2 kali. Ini kelihatan tidak ya? Saya warnain biru nih. 5 tambah 3. Besar, merah. Bu. Kecil-kecil sekali. Iya. Saya biru. Putih malah kelihatan, Guru. Putih. Coba dengan warna merah. Merah. Kuning. Oke. Nah, kelihatan ya? Ya. Oke. Nah, karena depan belakang itu sama, rumusnya persegi panjang panjang kali lebar gitu ya. Rumusnya itu panjang kali lebar. Nah, karena itu dindingnya depan dan belakang sama, jadi saya kalikan 2. Paham ya? Nah, kemudian kita hitung berapa panjangnya, teman-teman? 5. Panjangnya 5 gitu ya. 2 kali 5 kali lebarnya ini 4. karena dindingnya depan dan belakang, masa lebarnya 4? 3. Ya kan, ini kan? Ya.
Ini loh. Nah, Ya. bentuknya kan ini. Aduh, maaf. Yes, yes. Bentuknya kan ini gitu ya. Ya. Panjangnya yang sebelah sini. Panjangnya sebelah sini. Kemudian lebarnya yang sebelah sini. Jadi Iya. bukan 4 tapi 3. Bisa dipahami? Yes, Ah. Oke. Jadi kita tulis di sini adalah 3. Oke, berapa dihitung? 30. Ya, zamannya sama dengan 30. Tuh. Oke, lanjut. Sekarang kita hitung samping. Yang samping kanan dan kiri. Sama apa tidak? kiri. Sama. Nah, jadi saya tulis 2 kali P kali L. Gitu ya. 2 kali panjangnya berapa? 4 kali 4 kali 4 kali 3. 3. Nah, kalau dilihat ini, karena di samping ini ya, jadinya panjangnya 4, lebarnya 3. Oke, bisa dipahami ya. Nah, jawabannya berapa? 24. Oke, 24. Kalau di total jadi berapa? 24. Oke, saya tulis 24 dulu. Oke. Jadi total dindingnya itu ada 54, tapi kan ada pintu dan jendelanya. Nih. Dikurangi. Iya, jadi dikurangi. Luasnya pintu 1 meter kali 2. Berarti berapa meter? 3. Loh. 2. Berapa? 2. 1 kali 2, 2 kan? Iya. Ya. Saya semangatnya ambiar. Semangatnya ambiar. Kali 2 kan 2. Oke ya. Ukuran jendela. Boleh Ukuran jendela 50 kali berapa? Kali 100 cm kali 100 gitu ya. Nah, jadikan apa ini namanya? Dijadikan meter sekalian, teman-teman. Jadi kalau ini 50 cm, jadikan meter jadi 0,5, ya kan? Nah, jadi 0,5. Sedangkan 100 cm itu berapa meter? 0,5. Loh. Yes. Jadi kalau 0,5 kali 1 berapa? Ya, 0,5. Ya 0,5. Ya 0,5 namanya 0,5 kali 1 ya 0,5 gitu ya. Oke, jadi untuk luasnya pintu 2, luasnya jendela 0,5. Paham? Nah, jadi harus dikurangi dengan 0,5. Ayo berapa? Itu 54 dikurangi 2. 52. 52 dikurangi setengah. 1,5. Oke, nah ini luas yang dicat. Sedangkan jika setiap 8 meter persegi itu dibutuhkan 1 kilogram cat, maka Rudi memerlukan paling sedikit berapa cat? Berarti diapakan? Kali. Kok dikali? Dibagi 8. Dapat berapa? 6,4. 6,4 ya. Jadi jawabannya 6,4. Nah, kalau cat berarti harus dibulatkan ke atas atau ke bawah? Ke atas. Kalau kita Kalau ke bawah belikan, kurang. nah, kan tidak boleh separuh gitu ya. Jadi harus dibulatkan ke atas. Jadi 7 kilo cat. Oke. Jawabannya adalah yang paham, teman-teman? Bunda, membulatkannya itu tadi harus ke atas ya Bunda ya? Harus ke atas. Membulatkannya harus ke atas, Mbak. Tidak boleh ke bawah. Kalau ke bawah nanti apa namanya ya? Kurang. Catnya kurang. Enggak cukup. Itu untuk satuan apa saja Bu? Yang membulatkannya ke atas? Bulatkan ke atas ya cat. Kemudian orang masuk orang itu juga dibulatkan ke atas ya. Iya, terima Ya, kasih. kan tidak mungkin orangnya kepala saja. Paruh. Ya, tadi 1 kali 2, 3 kok. Kan jadi beda nanti nilainya. Kayak muridnya. Oke. Sudah kan ya? Jadi bisa dipahami ya, kalau dinding itu yang dihitung itu hanya selimutnya saja, tidak lantai dan
atapnya Atapnya dihitung. tidak Ya. dihitung. Bu, saya tidak lupa loh Bu, rumus luas permukaan. Ya tidak apa-apa, ini dihitung manual saja bisa kok. Tanpa harus rumus kan ini sebenarnya. Tidak harus rumus. Yang penting teman-teman tahu, oh ternyata kalau ngecat dinding tuh pintunya tidak dicat gitu kan. Kalau teman-teman tidak dikurangi berarti pintu-pintunya juga dicat. Tuh. Jadi lebih banyak gitu ya. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Gampang. Masih tentang Jokowi. Ayah mengendarai mobil ke rumah nenek ya, berangkat 10 pagi. Ya, jika ayah mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km per jam dan ayah tiba di rumah nenek pukul 11.30, jarak ke rumah nenek adalah, jadi rumusnya Jokowi. ya, K kali Waktu. kecepatan kali waktu. Kecepatannya berapa? 60 km. Waktunya berapa? Jam. Oke, waktunya Waktunya dari jam 10 sampai jam setengah 90 menit. 1,5. ya berarti 1,5 waktunya ya. Bisa dipahami dapat waktu sekian? Iya. Ya, bisa. Jadi 60 kalau dikali 1,5 jawabannya berapa? 90. 90, betul. Jadi jawabannya 90. Masih benar satu tok. Alhamdulillah lumayan gitu loh Mbak, daripada enggak sama sekali. Oke, jawabannya 90. Lanjut. Nomor 12. Gampang lagi nih. Sebentar, Bu Guru mau lihat rumusnya. Oh ya, oke. Ini Jokowi. Oh ya Bu, yang 1,5 tadi dari mana Bu? Dari 11.30 sampai 12 jam 10. dikurangi 10. Gitu ya. Siap, Sudah, Bu Guru. lanjut ya di nomor 12. Perhatikan pola bilangan berikut ini 13, 25, 37 dan seterusnya. Bilangan selanjutnya berapa? Ini pola bilangan teman-teman. Jadi bisa saja pola bilangan itu berurutan seperti tadi ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4, bisa juga dibagi 4, bisa juga dikurangi dan sebagainya. Nah, kalau ini berapa? 1021. 1021, betul. Dari mana, Mbak? Saya ingin tahu. 102 yang terakhir. Bagaimana? Polanya 919 itu kalau dikurangi 817 kan hasilnya 102. Oh, gitu. Terus? Yang depan-depannya kan 12, 12, 12 terus berubah. Yang terakhirnya 102. Oke, feeling yang tepat ya. Kalau saya begini loh. Kalau saya ya, hitungnya begini. Ini angka berapa? 1. 13. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habis 9 berapa? 10. Nah, habis itu ini 3 ke 5. Selisih berapa? 2. 2. 5 ke 7. 2. Tambah 2, ya kan? Berarti ini nanti juga ditambah 2 dong. 19 tambah 2, 21. sudah ketemu. Oh iya. Oh iya. Bisa Ulang lagi, saja. Mbak. Ulang. Terima kasih, Bu Guru. Kan ini loh bisa dilihat saja kan apa namanya polanya itu. Jadi pola itu bisa saja dalam bentuk tambah, dalam bentuk perkalian, pembagian, bisa juga ditambah depannya ada yang polanya begini. Ya Allah. Iya, ada yang polanya begini. Dulu waktu CPNS-an itu sampai pusing itu Bu Ulan. Aku sampai tak tambah-tambah tak kurang. Mek pena. Iya, gampang. Kalau gini polanya gimana nih? Coba habis 13 angka berapa? Tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Tambah Berapa 5. nih? Habis 13 berapa? Coba nih, saya pengen tahu. Yang bisa nih. 3 tambah 5, 18. 18. 5 tambah 8, 13. 8 tambah 13. 21. Iya, 18. pinter 21 jawabannya. Kok bisa sih?
3 Ditambahnya. ditambah 5. 8. 8. Nih 5 jawabannya. ditambah 8, 5 13. ditambah Nah. 8. 13 jawabannya. 13 ditambah 8 tambah 8, 13. 21 dong. Loh, Iya. 21. Jadi pola bilangan itu tidak melulu untuk ditambah, dikali, kadang dibagi, kadang juga kuadrat, kadang juga masih banyak lagi lah. Tuh, jadi kita harus tahu, oh ini bagaimana Bu kalau mempelajari seperti ini, dilihat saja kok sepertinya gampang. Ya, sering latihan. Gitu. Kalau sering latihan ya bisa. Tuh. Saya dulu beli buku itu 230 halaman itu pola bilangan semuanya. Saya pengen menaklukkan gitu bagaimana pola bilangan. Dulu sebelum saya ujian CPNS tuh. Tapi kalau teman-teman gini ya, ini kan waktunya cuma 12 hari gitu ya. Mau menaklukkan seperti itu sulit ya babat aja gitu loh. Kalau saya nih, bismillah. Seandainya matematika memang merasa sulit. Oke, next. Ulang dulu. Bagaimana? Ulang dulu yang itu tadi, yang 13, 25, yang itu tadi. Ini masih penasaran ini. 3, terus 5, 7. Nah, ini kan urutannya sudah urut toh, Mbak. 1, 2, setelah 2, 3, 4, terus ini 5, 6, terus 7. Kan loh. 8, 9. Nah, setelah 9 angka berapa? 10 kan? 3 ke 5 ditambah 2. 5 ke 7 tambah 2. Berarti ini yang belakang ini tinggal tambah 22 aja kan ya? Ya. Berarti 19 kalau ditambah 2 berapa? 21. 21. Ya udah nih jawabannya. Bu Guru ganti saya. Setelah 13 terus 21 tadi dari mana, Bu? Oh, ini 8 beda tambah lagi. 13. Ini maksudnya pola bilangan baru. Iya. Itu loh, saya cuma mau kasih tebak-tebakan. Iya. Nah, ini penjumlahan, Mbak. 3 tambah 5, Penjumlahan 8. 5 tambah 8, 13. 8 tambah 13 juga 1. 5 ditambah 8. 13. 8 Kalau tambah 13, 21. ya 8 ditambah 13 Karena kan? 13 tambah 21. Oh, iya. Nanti berikutnya 13 tambah 21. Nanti berikutnya ya 13 tambah 13 tambah 21. 21. Ya. 34. Iya, benar. 24 tambah Oke, bisa ya? Siap. Nggak bisa bulan. Ini juga gampang ini. Sebuah penampung air dengan volume Wah, gampang, 36.000 bulan. liter akan penuh jika dengan kecepatan 2 liter per detik. Lama pengisian penampung adalah titik-titik jam. Berarti mencari apa ini? Mencari waktu. Ini sebenarnya debit gitu ya. Nah, Debit air. iya betul. Waktu itu sama dengan volume dibagi debit air. Debit. Nah, oke, volumenya berapa? 36.000 ya. Oke, kita tulis 36.000. Debitnya berapa? 2 Berarti tinggal 36.000 dibagi 2. Dibagi 2. Berapa? 18.000. Oke, 18.000. 18.000. Oke, nah ini dalam bentuk apa nih? detik. Iya, masih detik. Betul, harus dijadikan Jam. jam. Dibagi berapa? 300 3.600. 3.600. Detik itu jam berarti dibagi 3.600 ya. 360. Detik. 60. Soalnya 3.600. 3.600. 5. Jadi 3.600 itu dari mana? Dari detik ke jam. 60 kali 60. Ya, betul. 180 dibagi 35, 36 ada 5. Oke, jawabannya C. Bisa dipahami? Bisa. Iya. Lanjut di nomor 15. Ini juga gampang. Kok terasa bagaimana lek sendiri kok Gimana? Oke, lanjut di nomor 14. Jumlah dua bilangan ya. Jumlah dua buah bilangan sama dengan 20.
Jadi jika dijumlah itu dapat 20. Jika hasil kali kedua bilangan itu sama dengan 75. Kalau ditambah 20, kalau dikali 75, maka bilangan tersebut adalah yang mana? B. Yang B, ya betul. Bu, kok cepet banget? Nah, Bagaimana? itu ditambahkan kalau dikali udah bisa. Iya, ini dicoba-coba aja gitu 5 tanpa kali 15, 75. Ya, kalau yang A misalkan, jika ditambah dapat 20. Apakah kalau dikali dapat 75? Tidak. Tidak. 64 kan ini perkaliannya? Nah, 64. Oke, dijumlah 20? 20. Ya. Kalau dikali 75? Ya. Ya sudah jawabannya. Adalah. Mas, ini 5 kok jadi 20 deh. 84. Gitu. Jadi kalau ini misalkan dijumlah 20, tapi kalau dikali 84. 84. Salah. Ya salah. 96 yang bawah. Nah, jangan bukan lawan. Baik, kalau yang E, D juga salah juga ya. 96. 20 dikali berapa? 96. 96. Jadi salah, yang betul yang ini. Oke, seperti ditembak aja. Dihitung aja tanpa rumus. Sebenarnya ada loh kalau pakai aljabar. Ya, sebenarnya ada loh kalau pakai aljabar. Misalkan bilangan A gitu ya, ditambah bilangan B itu sama dengan 20. 20. Gitu A ya. kali B. Ya, kemudian Tadi A. ngomongnya gitu, Bu. Oh gitu? Kerjakannya pakai gitu? Wow, super sekali. Jenengan kok cepet men kok ngendi memang. Iya, super Ditambah ke. Apa saja. Kalau seperti ini kan nanti ada sistem eliminasi gitu ya, substitusi kan. Panjang. Terlalu apa ya? Terlalu inilah kalau menurut saya terlalu lama. Iya. Nah, dicobalah optionnya itu satu-satu. Besok lagi kalau ada soal dengan bisa di ya, moga-moga. Nah, dicoba satu-satu. Lanjut ya, bisa ya? Siap. Di nomor 15. Oke, ini juga pasti bisa ini. Jika Benny, Nuri, dan Teddy bekerja bersama, maka pekerjaan akan dapat diselesaikan pada selama 4 hari. Apabila Benny dan Teddy bekerja bersama, maka pekerjaan dapat diselesaikan 6 hari. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Nuri sendirian, maka pekerjaan akan selesai dalam titik-titik hari. Sudah ada yang ketemu? Jawabannya berapa? 12. Benar banget. Nah, caranya bagaimana? 6 kali 2. Oh gitu? Wow, ada cara yang super sekali. Oke, B kan pekerjaannya tuh 1 gitu ya. Dikerjakan oleh Benny, kemudian dikerjakan oleh Nuri. Teddy dulu lah. Teddy, kemudian juga dikerjakan oleh Nuri. Ya Allah, benar-benar nih rumus ya. Sudah tinggal soal terakhir. Oke, sebentar. Saya stop share dulu. Itu apa pengaruh sinyal ya? Bukan, mungkin apa ya ini ya? Ini kan namanya Microsoft Teams. Namanya Microsoft Teams. Oke. Sudah belum. Oke, sudah ya? Sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Bu. Ya. Jadi kalau dikerjakan oleh ketiga-tiganya, Teddy. Ya, jadi Benny, gitu. Saya tulis Benny, seper Benny. Maksudnya seper itu gimana, Bu? Satu pekerjaan dikerjakan oleh Benny dan satu pekerjaan lagi dikerjakan oleh Teddy, gitu ya. Aduh, kemudian dikerjakan lagi oleh Nuri. Nah, itu jawabannya 4 hari ditambah 1 per Teddy.
Nuri. Ya, Nuri. Nuri. Sama dengan 1/4. Gitu. Oke. Nah, padahal Benny dan Teddy itu jika mengerjakan berdua itu selesai 6 hari. Nah, ini Benny dan Teddy itu jika mengerjakan itu hanya 6 hari saja. Maka untuk Nuri berapa? Ya tinggal ditambah Nuri. Jika dikerjakan Nuri saja gitu ya, itu dapat berapa? Tinggal 1/6 ditambah 1 per Nuri sama dengan 1/4. Nah, kalau cari gini bagaimana? Bagaimana teman-teman? Kalau caranya begini? Ya kalau mencari 1/n bagaimana? Kalau mencari 1/n? 1 per Nuri. Ini loh, tinggal 1/6 ditambah titik-titik. Dikurang 1/6. Iya betul. Jadi 1/4. 1/4 dikurangi itu 1/4 1/4. Ya kan yang sebelah dikurangi sini. 1/6. Iya betul. 1/4 dikurangi 1/6. Gitu. Kemudian dijadikan apa? Penyebut yang sama kan? Penyebut 12. Berapa? 12. 3. Betul. Supaya dapat 12, 4 kali berapa? 3. Supaya 12, 6 kali berapa? 2. Oke, berarti 3 dikurangi 2. Dapat berapa? 1/12. Oke, apakah jawabannya 1/12? Ini kan masih 1/Nuri. 1/Nuri. Jadi, satu pekerjaan jika dikerjakan Nuri seorang itu 12 hari. Gitu jawabannya. Oke, ada pertanyaan? Ini soal terakhir ya. Oh, ya. Bu, tanya itu Ya. tadi seperti Bu siapa tadi yang menjawab 6 kali 2 itu tadi juga bisa seperti itu. Bagaimana, Mbak? Jika dikerjakan dengan cara lain? Iya, seperti yang dikatakan Bu siapa tadi yang bilang 6 kali 2 tadi loh. Ini ku jawaban mumet, Bu. Setidaknya kalau semumet-mumetnya itu bisa ya, Bu? Kan setiap orang itu punya cara masing-masing. Nah, Iya. 2 itu dari mana gitu? Dari Benny dan Teddy itu. Oh, Mungkin. gitu. Ya, boleh lah. Boleh. Kalau Ya, seandainya boleh. di situ ada Benny, Nuri, Teddy, Ika, nah seperti itu. Terus apabila Benny, Teddy, dan Ika bekerja sama, itu bisa. Ya, ya lebih gampang juga boleh lah. Oke, seperti itu ya. Misalkan nanti gini kan, jika nanti ada Benny, misalkan di sini kita ganti sajalah supaya ini ya, supaya bisa diterapkan ya. Misalkan di sini 8 hari, gitu ya. Kemudian 8 kali 4 dibagi 3 gitu, Mbak. Bukan. Kan kalau misalkan di sini tokohnya ada Benny, Nuri, dan Teddy. Seandainya tokohnya itu ada 4 orang. Kemudian bekerja sama maka pekerjaan akan dapat diselesaikan selama 4 hari misalkan. Apabila Benny dan Teddy terus ditambah 1 orang misalkan kita bekerja sama, maka pekerjaan tersebut dapat diselesaikan 6 hari. Itu seandainya 6 dikali 3 itu boleh 3 orang. Tapi hasilnya berbeda nanti, Bu. 18. Oh gitu. Iya, seandainya kan tadi Mbak Dena itu 4 orang gitu loh teman-teman. Ini kan 3 orang. 3 orang, ya. Oh, iya. Jadi seandainya 4 orang itu tinggal dikali 3, 18. Nah, karena ini tadi orangnya itu yang diketahui 2 orang, gitu ya. Jadi tinggal 6 dikalikan 2 orang. Itu loh teman-teman. Ya? Bisa dipahami? Ya, bolehlah pakai cara itu lebih cepat gitu ya, Mbak? Iya. Ya, betul. Seandainya nanti ada 4 orang gitu ya, teman-teman. Nah, yang sudah diketahui itu 3. Misalkan Benny, Teddy, Ika. Nah, itu dikerjakan selama 6 hari. Maka kalau Nuri saja berapa? Ya, 6 kali banyaknya orang tadi.
Tuh. Bisa berarti Bu, ya. jawabannya. Bisa. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Saya suka kok kalau ada cara yang lebih apa namanya ya, lebih cepat. Ya, lebih mudah dan lebih cepat. Itu Seandainya caranya seperti ini lupa gitu. Iya. Ya, kalau lebih cepat, lebih mudah itu ya cepat sekali. Tadi ada yang tanya soal tentang debit yang di kolom chat itu. Ada yang tanya debit ya, soal diulang pengerjaan dulu soal debit. Oke. Soal debit itu tadi rumusnya tinggal waktu ya. Waktu rumusnya volume dibagi debit. Tuh. Tadi volumenya 36.000. Itu kemudian dibagi 2. Jadi jawabannya berapa? 18.000. Nah, jawabannya 18.000. Ini kan masih dalam bentuk detik. Harus dijadikan jam. Jam dibagi dengan 3.600 detik. Ya, 300.600 karena detik jadikan jam itu dikali 3.600 kali 60. Ya, betul. Jadi jawabannya 18.000 dibagi 3.600 ada 5. Gitu, Mbak. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Oke ya, mudah-mudahan nanti ini ya soalnya gampang-gampang untuk matematika dan yang lainnya. Bulan tanya. Ya, amin. Ya. Yang Jokowi tadi loh, kalau misalkan buat segitiga Jokowi J-nya atas, apa? Kok segitiga sih? Rumus Jokowi tadi loh Bu, kalau misalkan kita yang ditanya itu W-nya, itu gimana? Nah, ini loh. Rumusnya. Ya, ini rumus selendro perkalian sama ini hanya segitiga ini, teman-teman. Kalau yang ditanya J-nya ditutupi, gitu ya, tinggal kecepatan kali waktu. Tuh. Tapi kalau yang ditanya kecepatannya, K-nya ini ditutupi, jadi J per waktu. Tuh. Ya. Itu sama juga dengan debit tadi Bu ya? Iya, debit juga sama. Misalkan debit, ini debit gitu ya, kali waktu, atasnya adalah volume. Jadi debitnya ditutupi volume per waktu. Kalau mencari waktu, volume per detik. Kalau mencari volumenya ditutupi debit kali waktu. Iya. Terima kasih Bu Ulan. Oke. Ingat Bu. Ada pertanyaan? Gampang kan matematika? Bisa ya? Insya Allah. Insya Allah bisa. Oke. Sebagian dari itu memang berupa analisis. Kalau untuk rumus itu paling yang dihafalkan adalah UN tadi loh. UN itu memang wajib bisa dan wajib hafal dengan soal yang berbeda-beda. Bisa saja soalnya itu yang dicari adalah suku keberapa, nah yang dicari juga jumlah suku keberapa. Nah itu yang teman-teman bisa harus apa ya, di luar kepala lah soal seperti itu, gampang. Ya memang kalau yang sudah ngajar lama di kelas 1, 2, 3 itu memang soal kayak eksak, matematika dan berupa fisika yang hitung besi, keluar masuk itu memang rada kesulitan karena sudah sering apa ya, ya sudah terbiasa kita mengajar di kelas 1, kelas rendah. Gara-gara nggak naik kelas itu loh Bu, jadi memang bebel. Sangat sulit Bu, 6 tahun di kelas 1. Justru teman-teman yang sudah ngajar di kelas rendah itu adalah orang-orang yang hebat. Biasanya orang-orang yang telaten. Orang-orang yang telaten atau enggak orang-orang yang repot. Karena dia operator, akhirnya ya sudahlah dikasih kelas 2. Tapi kalau kelas 1, 2, 3 dikasih ujian Bu, pasti kelas tinggi yang larinya cepat. Iya, betul. Kelas 1, 2, 3 mesti telatan.
Iya, kan harus paten lagi. membacakan, biasanya kan begitu Mbak. Iya. Ya harus membacakan soalnya, kadang pilihannya. Yang Iya. kelas 1 baru coba kalau tidak dibimbing malah dicoret semua itu pilihan gandanya. Kan dia gimana gitu ya? Kalau yang memang sudah terbiasa dengan soal seperti itu ya memang gampang. Ada loh murid saya yang semuanya itu dicoret itu. Semuanya itu ABCD itu semua disilang semua. Tidak dikasih salah satu yang benar. Waduh iki. Saya ngisi kelas 1 itu kalau gurunya kelas 1 pas nggak ada gitu baru saya ngisi. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Mudah-mudahan Alhamdulillah. apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami sama teman-teman ya. Meskipun kadang-kadang saya itu sebenarnya ada sih mentor matematika itu, tapi kok saya ini lancang Bu Ulan aja, gitu Bu. bisa Terus apa? kita I love you sama Bu Ulan. Saya nerangkan matematika kayak sok tahu gitu loh saya ini. Semangatnya sama, Ya. Bu Guru. Saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu lebih paham jika saya Nanti saya ngantuk lagi. saya itu Saya dulu saya rekodnya dulu